Hizbullah telah meluncurkan sebanyak 1.038 serangan ke posisi Zionis. Akibat serangan tersebut, sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF pun hancur lebur, termasuk diantaranya barak Zionis hingga peralatan mata-mata IDF. Dilansir dari Al-Mayadin pada Jumat 16 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku 1.038 operasi itu dilakukan oleh pasukannya sejak tanggal 8 Oktober 2023 hingga 15 Februari 2024 kemarin. Pasalnya, rentetan serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan tersebut juga sebagai respons atas agresi pendudukan terhadap desa-desa di Lebanon. Ribuan serangan itu pun diklaim menimbulkan kerugian besar di pihak Zionis. Bahkan sejumlah pemukim IDF, markas militer Zionis hingga peralatan mata-mata IDF dilaporkan runtuh seusai dihantam puluhan roket Katyusha Hizbullah. Sejumlah tentara Zionis pun dinyatakan tewas dalam sejumlah serangan Hizbullah. Brigade Al-Qassam kembali beraksi di Khan Yunis. Pejuang perlawanan Palestina tersebut menembaki sekelompok tentara Zionis yang tengah beroperasi di wilayah itu. Akibat serangan Al-Qassam, sejumlah tentara Zionis pun dilaporkan tewas bertumpukan. Dilansir dari Pers Today pada Jumat 16 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menargetkan tentara rezim Zionis di Khan Yunis dengan rudal Yasin 105 dan TBG. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa. Selain serangan ini, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah meledakkan 7 tentara Zionis menggunakan bom anti-personil di daerah Al-Kabirah. Surat kabar rezim Zionis pun melaporkan hal senada. Pasalnya pasukan Israel saat ini telah berubah menjadi target empuk pasukan perlawanan Palestina hingga banyak memakan korban jiwa. Sebelumnya, Yerusalem Post pun menyinggung terbunuhnya 24 tentara Israel dalam sehari di salah satu gedung di Gaza. Pasukan terjun payung IDF dilaporkan terjebak di medan perang di jalur Gaza. Pasukan khusus Israel itu dikepung oleh serangan Hamas hingga sejumlah tentara kritis. Bahkan seorang perwira juga dilaporkan tewas sebelum dievakuasi. Dilansir dari i24 News, kondisi tersebut telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF pada Kamis 15 Februari. Dalam laporannya, IDF mengakui bahwa pasukan terjun payungnya kalah dalam perang di Gaza. Dari pertempuran melawan Hamas, 3 tentaranya pun terluka parah. Sementara seorang tentara lainnya, Sersan Staf Rotem Sahar Hadar, usia 20 tahun tewas sebelum dievakuasi. Sedangkan beberapa tentara lainnya mengalami luka ringan. Selain kekalahan tersebut, militer Israel juga mengumumkan bahwa Brigade ke-646 dari pasukan terjun payung juga telah ditarik keluar dari Khan Yunis. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab penarikan pasukan Israel tersebut. Iron Dome Israel kembali terkecoh dengan serangan bertubi-tubi Hizbullah. Meski berhasil mencegah lusinan roket murah dari Lebanon, Iron Dome Israel itu langsung jebol saat dihujani roket besar seperti Falak 1. Akibat serangan tersebut, situasi di Kiryat Simona pun mencekam. Penampakan Iron Dome Israel mencegah lusinan roket Hizbullah itu diunggah di sosial media X Sofar News pada Jumat 16 Februari. Dalam video tersebut, tampak lusinan roket Hizbullah tidak mencapai sasaran. Namun roket-roket murah itu diduga sengaja diluncurkan Hizbullah hanya untuk mengecoh Iron Dome Israel. Sebab setelah Iron Dome sibuk mencegat roket murah tersebut, Hizbullah langsung meluncurkan roket besar seperti Falak 1. Alhasil, Iron Dome Israel pun kebobolan hingga roket Hizbullah itu meledak di wilayah Kiryat Simona. Bahkan detik-detik roket besar Hizbullah menghantam wilayah itu pun terekam dalam siaran langsung di channel 11 Israel. Dalam video tersebut, suara ledakan dan sirine pun terdengar menggema. Namun hingga saat ini belum diketahui total kerugian dan korban jiwa dalam serangan tersebut. Pasukan pertahanan Israel atau IDF kembali kecolongan pada Jumat 16 Februari. Sejumlah warga sipil pun terluka setelah wilayah Israel Selatan disergap penyusup. Bahkan 2 diantaranya dilaporkan meninggal dunia karena tertembak. Dilansir dari Roya News, serangan penembakan itu terjadi di sebuah halte bus di Kiryat Malachi pada Jumat 16 Februari. Akibat serangan tersebut, 2 pemukim tewas dan beberapa lainnya mengalami luka. Menurut layanan ambulans pendudukan Israel, 6 orang terluka dengan 1 orang kritis, 2 luka serius dan sebagian lainnya luka sedang.
Dalam serangan tersebut, penyusup datang menggunakan mobil dan langsung menembaki sekelompok orang yang ada di lokasi. Sontak saja situasi di wilayah itu pun berubah mencekam. Zionis mengklaim serangan tersebut dilakukan oleh pasukan perlawanan. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan keterangannya mengenai insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.